Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resti Melinda, NPM 21130530558 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai Pramuka Penggalang. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu Pramuka Penggalang? Jadi, Pramuka Penggalang itu adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah pramuka siaga. Biasanya, anggota pramuka ini itu berumur 11 sampai 15 tahun. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dalam pramuka siaga. Ada berapa sih tingkatan dalam pramuka siaga? Penggalang. Jadi, dalam pramuka siaga itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada penggalang ramu, yang kedua ada rakit, kemudian ada terap, dan ada juga garuda. Lalu kita akan membahas mengenai sistem berkelompok dalam pramuka penggalang. Nah, jadi setiap anggota penggalang itu dikelompokkan dalam satuan-satuan terkecil atau sering kita sebut dengan regu. Setiap regu itu terdiri dari 8 orang penggalang. Regu itu biasanya dipimpin oleh seorang pimpinan regu atau sering kita sebut dengan pinru. Pinru ini bertanggung jawab penuh atas regu tersebut. Regu dalam penggalang itu punya nama-nama loh untuk mengidentifikasi regu tersebut. Untuk regu putra itu biasanya diambil dari nama-nama hewan yang contohnya seperti regu piton, regu harimau, regu buaya, dan lain sebagainya. Untuk regu putri itu biasanya diambil dari nama-nama tumbuhan atau dari nama bunga, contohnya seperti regu anggrek, regu mawar, regu melati, dan lain sebagainya. Setiap 4 regu itu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin regu utama atau yang sering kita sebut dengan pratama. Pratama ini adalah pimpinan dalam sebuah regu. Kalian tahu gak sih, dalam pelaksanaan kegiatan pramuka penggalang itu dilaksanakan dalam sistem satuan terpisah. Apa sih itu sistem satuan terpisah? Nah, jadi sistem satuan terpisah ini adalah di mana pramuka penggalang putra itu disatukan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan tidak disatukan dengan pramuka penggalang putri. Dan juga satuan ini itu dibina oleh pembina dan juga pembantu pembina putra. Sedangkan sebaliknya untuk pramuka putri itu disatukan dengan pramuka penggalang putri lainnya dan satuan ini pula dibina oleh pembina dan juga pembantu pembina putri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kode kehormatan. Ada berapa sih kode kehormatan dalam pramuka penggalang? Ya, jadi dalam pramuka penggalang itu memiliki 2 kode kehormatan. Apa aja ya? Yang pertama ada Trisatya, yaitu janji pramuka penggalang. Yang kedua ada Dasa Dharma, yaitu ketentuan moral atau kode moral anggota pramuka penggalang. Kalian tahu gak sih bunyi dari Dasa Dharma itu kayak gimana? Jadi bunyi dari Dasa Dharma itu kayak gini. Dasa Dharma Pramuka. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan kemudian bunyi dari Trisatya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dasa Dharma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan dalam pramuka penggalang. Minggu kemarin kita sudah mengetahui tentang kegiatan dalam pramuka siaga. Sekarang kita akan mengetahui kegiatan apa aja yang ada dalam pramuka penggalang. Ada yang tahu nggak? Jadi, kegiatan dalam pramuka penggalang itu ada banyak. Yang pertama itu ada jambore. Apa sih itu jambore? Nah, jadi jambore itu adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diadakan bertingkat. Contohnya itu ada jambore nasional atau sering disebut dengan Jamnas, ada jambore daerah yaitu Jamda, ada jambore cabang, dan ada jambore rating. Kemudian ada kegiatan lomba tingkat. Nah, jadi lomba tingkat ini adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan
Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan, LT1, kemudian ranting, LT2, ada cabang, LT3, daerah, LT4, dan nasional ada LT5. Yang ketiga, geladian pimpinan regu atau Dandian Tinru. Ini adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama. Pemimpin regu Pinru ini dan wakil pemimpin regu ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Tinru ini diselenggarakan oleh gugus depan. Kegiatan berikutnya itu ada penjelajahan atau disebut dengan white game. Ini merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tenda-tenda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan berbagai dalam pos-pos. Setiap pos itu berisi kegiatan keterampilan pramuka seperti morse, semapur, sandi, tali temali, dan sejenisnya dalam membuat peta. Pramuka penggalang itu memiliki teknik sendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Dan berikutnya ada latihan bersama. Ini merupakan pertemuan penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam 2 kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah yang tujuannya adalah untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini atau disebut dengan latgab ini dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, senam pramuka, dan lain sebagainya. Lalu ada kegiatan perkemahan. Nah, jadi kegiatan perkemahan ini merupakan pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil-hasil latihan dari gugus depan. Perkemahan ini dilaksanakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Ada juga terjusami perkemahan Jumat Sabtu Minggu, kemudian juga ada pramuka liburan dan lain sebagainya. Kemudian ada kegiatan apa lagi nih Kak? Nah, jadi kemudian ada kegiatan Jambore on the Air and Jambore on the Internet. Ada juga kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat kecakapan umum penggalang atau sering kita sebut dengan SKU. Apa sih SKU itu? Jadi, SKU itu adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi oleh seorang calon anggota gerakan pramuka atau calon pramuka penggalang untuk memperoleh tanda kecakapan umum atau TKU tersebut. Nah, SKU ini merupakan salah satu penerapan sistem tanda kecakapan sesuai dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Syarat kecakapan umum ini merupakan serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Selain berlaku bagi pramuka penggalang, SKU ini juga diberlakukan bagi golongan pramuka lainnya, mulai dari pramuka siaga, penegak, hingga pandega. Tentunya dengan syarat-syarat dan tingkatan yang berbeda. Lalu, apa sih tujuan dari SKU dan juga TKU itu? Tujuan dari SKU dan TKU adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota dari gerakan pramuka. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai arti tanda kecakapan umum penggalang atau yang sering kita sebut dengan manggar. Kalian tahu nggak sih kalau tanda kecakapan yang dikenakan di lengan baju sebelah kiri itu memiliki arti dan makna, bukan hanya sebuah aksesoris biasa saja. TKU ini mengandung makna yang sangat dalam. Jadi, tanda kecakapan penggalang atau yang sering kita sebut manggar ini merupakan tanda yang diberikan setelah seorang penggalang itu menyelesaikan SKU penggalangnya. Kemudian, kalian tahu nggak kalau TKU itu memiliki 3 tingkatan sesuai dengan tingkatan SKU loh. Yang pertama itu 1 manggar, itu pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu. Yang kedua, manggar bersusun. 2. Untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit. Kemudian, manggar bersusun 3. Itu merupakan penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap. Anyway, kalian tahu nggak sih? Setiap ada yang umum, itu pasti ada yang khusus dong. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari syarat kecakapan khusus atau yang sering kita sebut dengan SKK. Dan juga tanda kecakapan khusus atau yang kita sebut dengan TKK. Kalian tahu nggak SKK itu apa? Jadi SKK itu adalah semua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus yang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuannya. Tanda kecakapan khusus itu sendiri merupakan suatu tanda yang menunaikan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap, dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK itu, seorang pramuka itu harus menyelesaikan SKK tersebut. SKK ini berlaku bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak, hingga pandega.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan tanda kecakapan khusus penggalang. Nah, jadi kalian tahu nggak sih ada berapa tingkatan tanda kecakapan khusus dalam penggalang itu? Yap, jadi dalam pramuka penggalang itu mempunyai 3 tingkatan tanda kecakapan khusus. Apa aja sih? Yang pertama itu purwa, yang berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga ada utama, berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Selanjutnya mengenai syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus wajib bagi pramuka penggalang. Jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki TKK, jadi kalian harus memenuhi SKK atau syarat kecakapan khusus yang sudah ditentukan di dalam SKK tersebut. Apa sih Kak tujuan dari SKK dan TKK itu? Jadi, tujuan sistem TKK itu adalah untuk mendorong dan merangsang pada pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membangkitkan dirinya kepada masyarakat. Sistem ini juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai tujuan dari gerakan pramuka. Sementara sasarannya agar setiap pramuka itu mempunyai pengetahuan, kecakapan, kemampuan, sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai upacara dalam pramuka penggalang. Jadi dalam pramuka penggalang itu memiliki 3 upacara. Apa aja sih Kak? Nah, jadi yang pertama itu ada pramuka pembukaan latihan pramuka penggalang, yang kedua ada upacara penutupan latihan pramuka penggalang, dan yang ketiga ada upacara pelantikan. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai upacara pembukaan latihan pramuka penggalang. Yang pertama yang dilakukan adalah regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. Dan yang ketiga, pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Kemudian yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan oleh laporan. Yang kelima itu petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih untuk pengibaran bendera. Penghormatan yang dipimpin langsung oleh pembina upacara. Kemudian pembina upacara membaca teks Pancasila yang diikuti oleh peserta. Yang ketujuh, petugas membaca teks Dasa Dharma. Yang kedelapan, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar atau sambutan. Kemudian, pertama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan upacara. Setelah itu, upacara pembukaan dibubarkan oleh pratama. Setelah kita membahas mengenai upacara pembukaan latihan, selanjutnya kita akan membahas mengenai upacara penutupan latihan. Yang pertama adalah pembina upacara dijemput oleh pratama. Yang kedua, pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Kemudian, pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan dilanjutkan untuk melakukan laporan. Pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung yang dilanjutkan dengan memimpin doa. Pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Selanjutnya, pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Kemudian, pasukan dibubarkan oleh pratama. Yang ketiga mengenai upacara pelantikan dalam upacara penggalang. Jadi yang pertama itu penggalang upacara menempatkan pada tempat yang telah disediakan. Kemudian pembantu pembina berdiri persis di belakang pembina upacara. Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Dilanjutkan dengan penggalang yang akan dilantik kemudian diantar oleh pratama ke depan pembina upacara. Proses selanjutnya yaitu tanya jawab antara pembina upacara dan anggota penggalang yang akan dilantik. Pertanyaan tersebut seputar dengan SKU atau syarat kecakapan umum. Selanjutnya penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kakinya sendiri, lalu dikeringkan menggunakan lap atau tisu, kemudian diberi dengan pewangi agar berbau segar. Lanjut oleh doa bersama yang dipimpin oleh kakak pembina. Kemudian petugas pembina bendera merah putih masuk ke dalam area upacara secara hati-hati dan pelan, melalui samping kanannya pembina. Lalu pembina upacara memimpin penghormatan kepada bendera sang merah putih. Caranya, pembina upacara melantik pramuka penggalang seperti ini. Yang pertama itu ujung bendera merah putih dipegang dan dicium oleh penggalang yang akan dilantik. Kemudian ujung bendera tersebut diletakkan di dada sebelah kanan penggalang yang akan dilantik tersebut dengan mengucapkan Trisatya yang telah kita jelaskan mengenai kode kehormatan dalam pramuka penggalang. Selanjutnya, pembina yang sudah melakukan pelantikan penggalang kembali diantar oleh pratama menuju tempat semula.
Pratama melapor serta memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah selesai melakukan penghormatan, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat upacara pelantikan beserta itu, baru Pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Bentuk upacara penggalang ini memang sangat dibutuhkan dan harus kita cari informasinya, mengingat upacara penggalang ini merupakan salah satu yang dilaksanakan untuk kegiatan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.